data dari user dengan menggunakan plugin ya, dengan menggunakan plugin yang namanya Data Tables. Nah, plugin ini bisa disetting di template yang sudah kita install tadi yang namanya admin LTE. Kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya untuk mengatur plugin tersebut. Nah, ini pluginnya sudah ada, cuman ini belum terinstall ya. Jadi kita harus install terlebih dahulu pluginnya agar bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke dokumentasi untuk pengecekan plugin yang sudah terinstall di Laravel kita atau project helpdesk yang akan kita buat, yang sudah kita buat ini. Cara ngeceknya itu bisa mengetikkan perintah ini ya, php artisan admin LTE plugin. Kita coba cek dulu di terminal. Di sini kita bisa langsung copy saja, copy kemudian paste ke sini, kemudian cek. Di sini kita bisa melihat bahwa masih banyak plugin yang belum terinstall. Nah, ini ada tulisannya not installed. Jadi kita harus install plugin tersebut. Cara installnya cukup mudah karena di sini sudah ada dokumentasi untuk install plugin tersebut. Nah, di sini kita langsung install saja semua plugin yang ada dengan cara php artisan admin plugin install. Ini langsung ya. Jadi kalau ada tambahan seperti ini, itu artinya kita bisa menginstal satu persatu plugin yang mau kita install. Nah, jadi kita harus mengetahui nama pluginnya. Oke, jadi saya akan install semuanya saja dulu. Copy, kemudian ke terminalnya lagi, paste, kemudian enter. Nah, tunggu proses instalasi pluginnya sampai selesai. Oke, di sini sudah ada muncul tampilan pesan, ada plugin sudah terpublish. Jadi kita yes saja ya, semuanya terinstall. Oke, ini proses instalasi sudah selesai dan kita coba cek kembali dengan perintah php artisan admin LTE plugins, kemudian enter. Nah, di sini sudah terinstall semua ya, warnanya sudah hijau, itu artinya sudah terinstall. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa langsung menggunakan plugin tersebut dengan cara bisa melihat di dokumentasi ya. Di sini sudah cukup lengkap untuk penggunaan data tables. Itu kita tinggal tambahkan plugin tersebut di section ya, seperti ini. Kita copy seperti ini, kemudian ditambahkan ke dalam project kita. Nah, jadi di sini kita coba masuk ke folder resources, kemudian kita mau tampilkan plugin data tables itu berada di user.blade dan .blade.php. Nah, ini bisa ditambahkan ke ini ya, di bawahnya JS saja. Kita coba apakah ini berhasil atau tidak. Jika sudah, ini saya tempelkan atau saya paste ke dalam user.blade ya. Nah, selanjutnya kita refresh coba di sini. Apakah ada error? Oke, di sini belum saya jalankan. Jalankan dulu servernya dengan perintah artisan serve. Seperti ini, kita refresh ulang. Oke, seperti ini kita coba cek inspect element apakah ada error JavaScript-nya. Sini di konsol tidak ada yang error ya, jadi kemungkinan ini sudah bisa digunakan. Nah, kemudian selanjutnya untuk penggunaan selanjutnya itu kita bisa menggunakan atau menampilkan database user ya di dalam view user tadi. Nah, caranya kita user ya, masuk controller user itu berada pada folder app, kemudian http controller, kemudian user controller. Nah, di sini kita bisa tampilkan datanya di atas return tadi ya, kemudian panggil model user seperti ini. Oke, nah ini jangan lupa diimpor. Caranya kontrol spasi, klik yang paling atas tadi. Nah, ini seperti ini, kemudian dikirim parameter atau variabel datanya ke ke view user. Di sini kita tulis saja compact seperti ini, compact data. Oke, seperti ini. Ada tipe ini compact ya, compact data ya, compact data.
seperti ini kurang lebih. Kemudian kita masuk ke folder resources, use ke user ya, seperti ini. Selanjutnya di halaman user ini kita akan rubah menjadi tampilan table ya. Sebelum itu saya akan bungkus terlebih dahulu dengan card ya, card seperti ini ya, row dulu. Kemudian ini snippet supaya lebih cepat penulisan HTML-nya 12. Terus di sini seperti ini, dan bisa di enter ya. Nah, nanti jadi struktur HTML seperti ini ya kurang lebih. Nah, selanjutnya bisa kita langsung implementasi tabelnya. Ya, oke. Sini kita sudah membuat cardnya seperti ini dan sudah menginstal plugin data tables. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan bagaimana cara menggunakan data tables tersebut di Laravel di project kita tentunya. Sebelumnya tentunya kita sudah mengirimkan parameter data yang menampung data user ya di sini. Kemudian di file user.php itu saya sudah membuatkan sebuah card view bentuknya, dan di sini kita bisa mengimplementasikan table ya, data table. Nah, caranya seperti ini ya, saya sudah buat. Nah, jadi yang pertama dibuat fungsi untuk konfigurasi data tabelnya. Terus di hit kita tulis seperti ini. Terus di dalamnya ketik nomor titik, kemudian nama, labelnya itu email, dan aksi. Kemudian ditambahkan beberapa parameter seperti ini untuk di email dan aksinya. Dan selanjutnya config-nya seperti ini ya. Jadi ini kita harus tulis juga variabel config sama dengan array, kemudian kita tulis seperti ini. Terus selanjutnya di bawah sini saya menulis fungsi seperti ini, x admin lte data table id, table 1 ini saya ganti menjadi user table seperti ini. Sudah seperti ini kita tulis, kemudian diketik juga hit seperti ini, config. Terus di sini saya buat for each-nya atau data looping dari database user. Kemudian saya buatkan seperti ini ya. Jadi untuk hit-nya kan sudah dibuat di dalam fungsi variable hit tadi yang ada di atas ini. Nah, selanjutnya tinggal diterapkan di sini. Dipanggil variabelnya, kemudian config-nya juga dipanggil variabel config-nya. Nah, kemudian selanjutnya tinggal dibuatkan for each untuk melakukan looping data user seperti ini ya. Jadi kita sesuaikan dengan kolom table yang sudah diimplementasikan di hit tadi, di variable hit. Kemudian di sini ada beberapa tampilan, yaitu ada loop iteration, itu menampilkan angka berurut. Kemudian ada item name, ada email, dan kemudian di sini saya buatkan satu table kolom yang berisi action ya, atau aksi tombol yang bisa digunakan untuk melakukan edit data, delete, dan menampilkan data. Oke, mungkin seperti ini. Jadi kita bisa coba cek tampilannya seperti apa, dan tampilannya seperti ini ya. Ada show, kemudian ada search. Ini kalau kita melakukan pencarian admin muncul ya, kemudian adi. Oke, pencariannya berfungsi dengan baik. Kemudian untuk tombol edit, delete, dan view ini atau tampil data itu belum berfungsi, jadi kita akan membuat itu juga untuk melakukan edit data, hapus data, dan melihat data. Selanjutnya sebelum ini kita lakukan, kita buat tombol tambah data terlebih dahulu. Cara buat tombol tambah data, kita bisa langsung melakukan ini ya, bisa lihat di basic form komponen juga di sini. Kita bisa menggunakan form. Ada di sini juga tombol. Kita bisa gunakan tombol ini untuk digunakan di tabel user ya. Ini bisa kita gunakan. Nah, ini tombolnya. Kemudian kalau kita mau gunakan form input, nah ini form inputnya. Nah, kita bisa
gunakan itu. Jadi ini ada form input seperti ini with open slot number dan lain sebagainya. Jadi kita akan buat seperti ini juga di halaman baru untuk create data atau tambah data. Dan selanjutnya ada juga form untuk input data file dan bisa yang lain juga. Oke, kita coba implementasikan tombol tambah data terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan tombol primary. Oke, seperti ini. Kita bisa tempelkan di atas ini ya, di atas ini, di sampingnya card ini ya, kelas card. Di bawahnya tulis card header seperti ini, dan paste tombolnya di dalam card headernya. Kalian coba cek lagi tampilannya seperti apa. Oke, di sini seperti ini ya. Jadi tombolnya sudah bisa tampil. Kemudian selanjutnya kita ubah ikonnya menjadi plus seperti ini. Nanti icon tombolnya akan berubah menjadi plus. Oke, untuk namanya kita ganti di bagian label menjadi tambah data seperti ini. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba seperti ini, bisa nggak ya? Ini bisa ya? Oke, tidak bisa, harusnya tombol. Kita coba untuk melihat link ya. Bagaimana cara menggunakan link. Ini parameternya yang ada di dalam tombol. Ini cuma ada button saja. Maka kita bisa menggunakan link untuk mengarahkan tombol tersebut ke halaman berikutnya. Text editor. Oke, di sini tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada berarti kita tidak bisa menggunakan komponen tadi untuk menghubungkan antara halaman ini ke halaman tambah data. Kita harus menggunakan link dengan membuatnya sendiri ya. Kita hapus saja. Sini kita buat di sini. Oke, tidak ada. Kita buat di sini. Kemudian kelas btn primary, kelas fa seperti ini, kemudian ditambahkan teks tambah data. Oke, kita coba cek. Oke, sama ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk tambah data nanti, dan dia akan mengarah ke halaman create data atau tambah data. Nah, selanjutnya untuk proses tambah data, kita tambahkan fungsi user controller. Itu berada di folder app http controller, kemudian buka user controllernya. Ini kita buat function create seperti ini, kemudian di sini kita return view lagi ya, view user create. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buatkan view-nya di dalam resources, kemudian views. Kita buat sebuah file user create blade.php seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengcopy isi dari dashboard ya, seperti ini. Ini kita copy semua, kemudian kita paste ke dalam sini, dan title dashboardnya kita ganti menjadi tambah user. Nah, seperti ini. Jadi ini kita buatkan card lagi seperti yang tadi, kemudian seperti ini ya. Oke, card header, card body. Nah, di sini di card headernya kita tulis nama, judul, atau tombol kembali ya. Card headernya kita tulis tombol kembali seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya tombol kembalinya. Ini route-nya ke user saja ya, karena route-nya saya menggunakan name user. Untuk ngeceknya, nah di sini route user, name-nya adalah user, maka saya harus menulisnya di route ini menjadi user ya. Oke, jadi di sini ada tulisan tombol kembali. Nanti ketika pengguna mau kembali bisa langsung ke shortcut tombol kembali. Oke, selanjutnya kita buat form di sini. Form seperti ini, post. Jangan lupa di sini tambahkan CSRF, dan pengisiannya nanti sesuai dengan yang ada di dokumentasi dari admin LTI. Kita tinggal copy saja di bagian basic ya, basic form komponen. Kita menuju ke bagian input seperti ini, input data. Oke, kita ambil yang ada labelnya, label. Nah, ini ya
label ini kita ambil, oke, kita copy segini, kita copy, kemudian kita paste ke dalam formnya seperti ini. E-label ini ganti menjadi nama lengkap. Terus kalau MD6 label, oh sorry, ini terbalik ya, taruh di sini di label, kemudian name-nya ganti menjadi name, karena name itu field table dari user. Oke, ini kita hapus grupnya seperti ini. Kemudian ini tinggal kita copy paste seperti ini. Ini ganti menjadi email, terus di sini labelnya menjadi email seperti ini. Kemudian ini kita copy, kita gandakan. Di sini kita ganti juga menjadi password ya, password seperti ini. Oke, di sini kita ganti menjadi password juga. Sini konfirmasi password seperti ini, berarti ini namanya password confirmation seperti ini ya. Nah, di dokumentasi juga ada atribut tambahan untuk melihat ya, hidden password itu kita bisa implementasikan juga kalau ini tersedia. Kalau tidak ada hidden password ya oke, kalau tidak ada kita bisa langsung lanjut saja. Oke, berhubung tidak ada hidden password di situ, jadi kita bisa langsung tulis kodenya seperti ini saja, password confirmation. Apakah ada tipe di sini, tipe input, jadi kita harus implementasikan juga tipe inputnya ini supaya nanti bentuknya password ya, seperti ini. Tambahkan ini. Oke, halamannya sudah seperti ini, cukup jadilah. Selanjutnya kita copy tombolnya ya, tombol primary, kita copy ini, paste di bawah sini. Nah, sini tinggal nanti ditambahkan submit ya, contohnya seperti ini, label submit. Nah, ditambahkan tipe submit seperti ini, ditambahkan di sebelah sini tipe submit. Kemudian ikonnya itu save ya. Ntar kita coba cek di sini ada tidak. Ini submit itu lg save ya. Nah, ini kita ambil seperti ini, kemudian tambahkan reset ya. Untuk reset kita buat dia ini simpan, labelnya kita ganti menjadi simpan. Ini danger, ini seperti ini saja, ini X. Oke, sini reset ya, tipenya reset. Oke, seperti ini kurang lebih. Jadi selanjutnya kita coba cek tampilannya, tapi sebelum itu kita daftarkan dulu route-nya, create usernya itu di bawah user ya. User di sini user tambahkan /create user controller juga sama di sini ganti menjadi create. Ini salah, user titik create. Nah seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi di tombol tambah data tadi yang ada dalam table user sini ya, kita ubah atau ditambahkan concat-nya seperti ini, tambahkan route user create. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba cek tampilannya apakah sudah sesuai atau belum, atau ini sudah mengarah ke user create-nya, sudah mengarah ke halaman create ya, atau halaman tambah user. Nah ini sudah berhasil, ada nama lengkap, ada email, password, dan konfirmasi password. Jadi tinggal proses tambah datanya kita akan tambahkan di bukan tombol ya, fungsi store. Oke, kita tambahkan di fungsi store ini di user controller, kemudian tambahkan public function store request, kemudian di sini ada request seperti ini. Oke, dan selanjutnya kita buat validasi request validate. Nah seperti ini ya. Jadi kita buat sebuah fungsi store itu digunakan untuk proses simpan data, dan validasinya name itu required, artinya harus diisi, kemudian emailnya juga harus diisi, kemudian dia unik atau tidak boleh sama dengan email yang lain. Kemudian password itu required juga
di sini tambahkan confirmed ya, supaya passwordnya dikonfirmasi dengan konfirmasi password seperti itu. Nah, jadi di sini konfirmasi password juga harus kita tambahkan ya. Di sini password konfirmasi seperti ini. Kemudian fungsi user create-nya seperti ini kurang lebih, dan route-nya itu mengarah ke route user. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian menampilkan with success user create successfully. Oke, setelah ini kita daftarkan ke file web.php yang ada pada web. Kemudian di sini kita tambahkan lagi satu baris kode dengan tipe route-nya adalah post seperti ini. Ini ganti menjadi store, user store. Ini create menjadi store. Kemudian di sini jadi store juga seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke file user.php, file user create.php itu berada di resources, views, kemudian user create.blade.php. Nah, di sini kita tambahkan route-nya ke dalam action sini ya. Ini tambahkan route user store seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba cek terlebih dahulu apakah dia sudah berhasil atau masih belum berhasil. Oke, kita coba cek, refresh, kita coba tambah user seperti ini. Coba passwordnya minimal 6 karakter ya. Coba diklik simpan, apakah dia berhasil. Oke, sini sudah berhasil ya, Agustina. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi proses tambah data sudah berhasil tapi belum menampilkan tes. Nah, pesan sukses itu penting ya, karena dari situ kita bisa mengetahui data tersebut itu sudah tersimpan atau belum. Oke, kita tambahkan dulu. Kita bisa cek di bagian basic komponen ya. Kita coba cek apakah di sini ada alert atau apa semacamnya. Kita coba cek, di sini tidak ada, di sini juga tidak ada. Cek komponen juga, progress, alert ya. Oke, alert. Nah, ini alertnya. Kita akan tampilkan alert tersebut dengan menggunakan icon ya, seperti ini. Ini bisa kita copy, kemudian kita tempatkan alert itu ke dalam file user.php. Di bagian sini kita taruh alertnya di atasnya PHP ya, seperti ini, dengan menggunakan session if seperti ini, session sukses. Kemudian kita paste ke sini, kemudian session. Kita coba apakah ini sudah berhasil atau belum, karena di sini session sukses ini diambil dari file user controller yang telah mengirimkan session with sukses ini ya. Harusnya bisa tampil. Kita coba dulu apakah ya dia berhasil atau tidak. Kembali ke browsernya, kemudian di refresh, kemudian kita coba tambah data. Oke, coba kita simpan. Apakah pesan suksesnya muncul ya? Ini pesan suksesnya muncul, tapi tidak berwarna ya, harusnya berwarna hijau. Nah, kalau untuk warna hijau, kita coba kasih template ya, template tema. Nah, temanya seperti ini. Kita buatkan temanya sukses, ini titelnya sukses. Oke, kita implementasikan ke folder file user.blade.php tadi. Kemudian kita tempel di sini yang tema user dan titelnya adalah sukses. Oke, kita coba lagi tambah data. Oke, simpan. Apakah dia berhasil? Oke, ada pesan seperti ini, berarti ini sudah berhasil. Oke, kemudian untuk ikonnya kita bisa rubah, disesuaikan dengan icon yang sesuai ya. Coba kita pakai dengan session check apakah itu sesuai atau tidak. Kita coba lagi tambah data, kemudian klik simpan. Oke, ada checklist di sini, berarti sudah sukses dan data sudah tertambah semua sesuai dengan yang sudah kita isikan. Oke, mungkin untuk proses tambah data user
sudah selesai.